Ketika mengevaluasi suatu expression, akan terjadi konversi tipe data terhadap hasil dari expression tersebut berdasarkan tipe data operan-operannya. Jika operan-operan yang dimiliki oleh suatu expression memiliki tipe data yang sama dan operan-operannya tersebut memiliki tipe data integer, long, float, dan double, maka tipe data dari nilai hasil evaluasi expression akan memiliki tipe data integer, long, float, atau double. Sebagai contoh, expression Y ditambah Z ini ya. Ini Y tipe datanya adalah integer, kemudian Z tipe datanya adalah integer. Maka jika ini dievaluasi, akan menghasilkan nilai bertipe integer. Kalau ini misalnya double misalnya, ini juga double, maka di sini jika ini dievaluasi, Y ditambah Z ini dievaluasi, maka akan menghasilkan ini jika dievaluasi, maka ini akan menghasilkan sebuah nilai bertipe double. Ya, misalnya ini float, kemudian ini float, kemudian ini float. Jika ini dievaluasi, maka ini akan menghasilkan nilai bertipe float. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika operasi pembagian dilakukan terhadap nilai-nilai bertipe integer. Jadi operasi pembagian pada integer akan menghasilkan nilai integer. Karena integer tidak merepresentasikan bilangan bulat, maka hasil pembagian nanti akan dibulatkan ke bawah. Jadi dia akan menghilangkan bagian pecahan. Sebagai contoh seperti ini ya. Misalnya Y nilainya 100, kemudian Z 200. Kalau ini tipe datanya integer, jadi kalau ini tipe datanya integer, kedua operan ini integer, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Seharusnya ini kan menghasilkan nilai 0,5. Tetapi karena ini tipe datanya integer, maka dia akan dibulatkan ke bawah. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau saya tampilkan hasilnya di X seperti ini, X adalah hasil dari pembagian ini. Ya, ini hasilnya. Jika operan-operan pada expression memiliki tipe data byte, short, dan char, dan tipe data dari operan-operan yang ada di expression tersebut sama tipe datanya, maka dia akan dikonversi ke tipe data integer. Misalnya saya memiliki operan Y dan Z. Maka jika saya menuliskan seperti ini, short X misalnya, Y ditambah Z, maka akan terjadi error seperti ini ya. Karena expression ini akan menghasilkan nilai berupa integer. Nah, nilai integer ini nanti ketika ditugaskan ke variabel X yang bertipe short, maka akan terjadi error akibat ketidakkecocokan tipe data. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini harus kita deklarasikan tipe datanya adalah integer. Jadi ketika kedua operan ini byte, short, atau char, maka secara otomatis dia akan dikonversi terlebih dahulu ke tipe data integer, baru kemudian hasil evaluasi dari expression ini menjadi integer. Setelah itu ditugaskan ke variabel atau dimasukkan ke variabel yang bertipe integer. Jadi kalau di sini short, maka akan terjadi error seperti ini. Ya, termasuk ini jika tipenya adalah byte
ya. Ya. Ingat byte maksimum nilainya adalah 127 ya. Jadi kalau kita masukkan di atas 127 maka akan terjadi error ya. Ya. Jadi misalnya 128 seperti ini akan terjadi error. Ya. 127. Sama penjumlahan ini, penjumlahan byte ini. Misalnya saya memiliki byte ini atau ini ya. Maka dia akan dikonversi, maka expression ini akan dikonversi terlebih dahulu, masing-masing operan akan dikonversi terlebih dahulu ke integer. Kemudian operasinya dikerjakan. Setelah itu hasil dari operasi nilainya itu akan berupa integer. Nah, termasuk ini pembagian, perkalian, pengurangan. Pada kasus byte, short, dan char, nilai dari expression tipe datanya akan dikonversi secara otomatis ke integer. Lalu bagaimana jika kita tetap menginginkan tipe data untuk nilai dari expression tersebut tetap menggunakan byte, short, atau char? Kita bisa melakukan explicit typecasting. Contohnya seperti ini ya. Caranya kita mengkonversi expression ini, karena expression ini sudah menghasilkan integer, maka expression ini harus kita typecast ya, harus kita terapkan typecast secara eksplisit menjadi byte, yaitu kita kurung tutup terlebih dahulu expressionnya, kemudian di sini kita tambahkan tipe data. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ini artinya expression ini akan dikonversi, nilai dari expression ini akan dikonversi ke byte. Ya, jadi ini artinya seperti itu. Begitupun pula kalau operan ini adalah short. Kalau kita tetap menginginkan short, kita tetap menginginkan kembali tipe datanya adalah short, maka kita harus secara eksplisit seperti ini, yang artinya adalah mengkonversi tipe data dari expression ini menjadi short. Ya, ini disebut dengan explicit typecasting. Explicit typecasting. Jika tipe data untuk operan-operan yang ada di suatu expression memiliki perbedaan tipe data, maka akan terjadi yang disebut implicit typecasting. Jadi typecasting yang dilakukan secara otomatis, konversi yang dilakukan secara otomatis. Dia akan mengkonversi tipe data yang rentangannya lebih kecil atau lebih pendek ke rentangan yang lebih lebar. Sebagai contoh, kalau saya memiliki expression seperti ini, y minus z, maka nanti y akan secara otomatis dikonversi ke integer. Baru setelah itu operasi akan dikerjakan. Tentu saja expression ini akan menghasilkan nilai integer. Misalnya ini adalah byte, maka secara otomatis akan dikonversi, y akan dikonversi ke integer. Lalu bagaimana jika ini byte, kemudian ini short? Ini, maka secara otomatis baik y maupun z akan dikonversi terlebih dahulu ke integer. Jika ini double, jika operan yang z ini adalah bertipe double, kemudian operan y bertipe integer, maka di sini y akan dikonversi ke double, baru setelah itu hasil dari expression ini bertipe double. Jadi ini harus bertipe double, karena nilai dari expression ini jika dievaluasi menjadi double. Urutannya adalah urutan tipe data yang mulai dari rentangan
sempit hingga rentangan lebar, urutannya adalah integer, kemudian long, kemudian float, kemudian double. Jadi seandainya salah satu, ini saya tulis di sini saja. Jadi seandainya di sini salah satunya adalah float, ya, ini harus float. Maka ini expression ini akan menghasilkan float karena float rentangannya lebih lebar daripada integer. Jadi Y secara otomatis akan dikonversi ke float. Kemudian Z tidak ada konversi karena sudah bertipe float. Setelah operasi ini dikerjakan maka akan menghasilkan nilai float.